Halo guys, channel Asri Kulhak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that is painful me. Gonna stop, but I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid career mode kita, dan di sini kita bakal mencoba untuk mendatangkan salah satu CDM dari Manchester City yang bernama Rodri ya. Saat ini usianya 27 tahun, rating sudah mencapai di angka 90 dan pemain ini asal Spanyol. Jadi memang di sini kelihatan tua banget ya karena Madrid ini udah 5 musim, jadi usianya sekarang ini udah 27 tahun ya. Jadi di relief tentunya bakal lebih muda, dan kalian bisa lihat untuk skill move-nya ini bintang 3 dan juga weak foot ada bintang 4. Ya, jadi mungkin beberapa dari teman-teman juga yang bilang, "Bang, iya sama aja kan 11-12 saja dengan Casemiro. Casemiro 30 tahun, ini 27 tahun, ini bentar lagi bakal em, tembus juga ke angka 30 umurnya." Ya, tapi di sini saya kenapa mau datangkan Rodri karena memang setelah Casemiro pergi meninggalkan Madrid, itu kita hanya punya satu CDM yaitu Valverde. Itu bahaya banget kalau misalnya Valverde cedera atau gimana ya, atau nggak bisa main atau kelelahan, itu bahaya banget dan kita sama sekali nggak punya CDM lain. Memang ada beberapa CDM muda, tapi itu kita pinjamin semua karena di sini saya bakal mencoba mengganti beberapa posisi-posisi penting untuk pemain-pemain Madrid. Karena ya sejauh ini kalian tahu lah kita pakai Casemiro selama 4,5 musim, dan bukan 4,5 musim, 4 musim ya, 4 musim, dan sama sekali belum pernah memenangkan La Liga. Jadi seperti kiper saya ganti kemarin, kemudian juga ada posisi attacking mid yaitu Kai Havertz, dan ini saya kembali lagi untuk mencoba mendatangkan CDM baru nih. Jadi walaupun mungkin mirip-mirip ratingnya dengan Casemiro, tapi iya, kita bakal coba merombak squadnya Madrid dulu, kecuali winger. Kalau winger itu saya masih tetap kekeh untuk Rodrigo dan juga Vinicius Junior di kiri dan kanan. Untuk striker juga tetap Kylian Mbappe, kecuali Luka Jovic. Itu Luka Jovic masih ada opsi untuk bisa diganti. Kalau misalnya memang nanti kita ada tim yang benar-benar niat datangin Jovic dan rela membayar dengan duit besar gitu, itu saya bakal lepas Jovic karena seperti yang kalian tahu juga Jovic itu krusial sama Mbappe, jadi mereka nggak bisa sama sekali dicadangkan, mereka harus main terus, dan juga mungkin bisa sekali dua kali, tapi tahu sendirilah krusial, ribetnya bukan main kalau kita mesti ngatur dua striker itu. Dan ada juga masih ada Lautaro Martinez juga yang posisinya important, yang harus terus kita perhatikan juga, kita mesti kasih jam main, dan wah itu menurut saya ribet banget. Jadi nanti aja kita lihat siapa penggantinya Luka Jovic kalau memang terjual, tapi kalau nggak terjual nggak apa-apa juga, saya nggak mau pasang dia juga di list transfer, tapi misalnya kalau ada tawaran ya saya bakal jual. Dan ini dia untuk Rodri sendiri ini kita bisa semoga ya kita dapat keuntungan dari sini dari penjualan Casemiro, semoga nggak semahal harganya, ini nggak semahal penjualan Casemiro. Jadi kita tetap masih dapat pemain yang lebih muda, terus kemudian kita dapat duit juga, selisih duitnya mungkin ya berapa juta tuh. Yang penting kita ada profit di situ. Ya oke, jadi kita bisa lihat dulu untuk di sini kalian bisa lihat ya, passingnya itu 81, defending 85, mentality 84, lumayan tinggi, stamina 87, ini yang penting juga nih. CDM harus kuat staminanya. Kemudian strength dia 85, reaction 83, aggressionnya 82, composure 88, intercept 87, lumayan bagus banget. Dan ini juga dia bisa posisi CM ya, jadi bukan cuman gelandang bertahan tapi dia bisa di tengah juga, yang mungkin suatu saat kita pakai gelandang tengah ya, karena nggak mungkin juga formasi yang sekarang terus, pasti kadang-kadang nanti kita pakai formasi 4-3-3 juga. Dan saat ini kalian bisa lihat untuk value-nya dia itu berada di angka 71 juta euro. Dan ya di sini kita lihat release clause-nya, dia nggak punya release clause. Jadi kemungkinan City bakal coba naikin harganya lebih mahal nih. Oke, jadi kita mungkin langsung aja negosiasi ya. Ya, jadi
Untuk center back juga sih, kemungkinan di musim ini saya bakal datangin center back juga untuk cari pasangannya Eder Militao ya. Ada sih pemain muda lagi, tapi ya kita nggak bisa terlalu ngarapin mereka itu. Karena benar-benar di musim terakhir ini saya pengen benar-benar menjuarai La Liga apapun caranya, walaupun mesti ngehamburin duit kita ini yang banyak banget itu. Kalian bisa lihat transfer budgetnya. Udah di angka yang nggak masuk akal juga ya. Tapi memang wajar juga karena memang kita udah 5 musim mainnya dan memang kita selalu finish di posisi 2 kan, 2 3 gitu di La Liga, dan pastinya dapat duit besar juga kan, dan apalagi kita selalu memenangkan Liga Champions. Jadi kita pasti tiap musim itu dapat duit lebih, belum lagi penjualan jersey-jersey kita sangat-sangat laris manis ya, karena memang ya kita punya tim yang cukup banyak pemain bintangnya, jadi wajar aja. Jadi ini saya bakal coba di angka 70 dulu aja ya. 70 juta, lebih rendah dari value awal. Kita lihat apakah si Pep ini, oke, jauh lebih rendah dari yang saya bayangkan. Saya pikir mungkin di atas 90-an si City ini pengen jual Rodri, tapi ternyata enggak, 82.300.000 euro, dan tentunya kita masih bisa negosiasi lagi nih. Saya bakal naikkan di angka 71 sesuai value-nya. Ini kalau kita dapat dengan harga segini cukup murah menurut saya. Untuk seorang CDM kayak gini, penggantinya Casemiro. Yang overall ratingnya beda lah dari Casemiro, dan usianya juga lebih muda si Rodri. Walaupun beda dikit uang sih. 82 boy, 82. Aduh. Oke, kita lihat ya apakah bisa. 82 udah cukup sih, menurut cukup murah lah ya. Kita mungkin langsung aja kali 71 tadi kan. Saya coba di 80 dah. Kita genapi 80 aja. Submit. 80 juta euro untuk Rodri. Oke, deal kan? Nice. Sebenarnya sih saya mau coba tadi di 75 ya, tapi ya daripada gagal, mendingan kita langsung aja. Dan kita udah deal dengan City, menurut saya harga yang cukup pantas sih. 80 juta euro. Ya kita sekarang negosiasi langsung ke Rodri-nya untuk membahas masalah kontrak, gaji, dan sebagainya. Oke, di kantor nih, ini saya suka sih kalau di kantor. Nggak ada musik yang copyright. Daripada di rumah makan kan, itu mesti saya besarin musik yang free itu. Nah, role-nya pun nggak terlalu inti sih sebenarnya, cuman nggak sampai krusial. Jadi bisa lah dia bagi jam dengan Valverde. Saya save aja. Ini walaupun 2 CDM juga itu masih cukup beresiko sih sebenarnya. Anggap saja misalnya kita punya 2 CDM nih ya, Valverde dengan Rodri. Rodri ini misalnya cedera, atau Valverde yang cedera tuh. Nah, otomatis kita butuh satu lagi tuh untuk, ya tapi nanti untuk yang ketiganya itu pemain muda aja lah ya. Nggak usah beli pemain lagi. Oke, saya bakal coba kontrak selama mungkin 5 tahun. Kita amankan aja Rodri pokoknya. Oke, setuju dia 5 tahun. Dan untuk gajinya sebelumnya ini di Manchester City 260.000 euro. Jadi kita menjual Casemiro dengan harga 105 ya? 102 itu. 102 kayaknya. 102, dan kita dapat pemain dengan harga 80 juta yang bisa banget untuk menggantikan posisinya Casemiro. Oke, jadi duitnya nih, saya mungkin tetap aja kali di angka 260. Ya, naikin lah 10.000. Signing bonus mungkin untuk role important itu 2.500.000 euro. Itu aja kali ya. Submit.
Nggak usah ada bonus. Oke, deal ya. Oke, mantap. Aman, naik 10.000 aja gajinya dari Manchester City. Dan ya, itu dia. Welcome untuk Rodri. Dan di sini saya bakal ganti nomornya, langsung menggunakan nomornya. Oh, pertama kita ganti baju dulu lah. Kita kasih dia bajunya ini. Bikin ketat dulu bajunya ya. Rodri. Lah, kemana dia tuh? Nah, ini dia Rodri. Oke, dia saat ini nomor punggung 13 ya. Oke. Nah, oke, aman. Kemudian kita coba di bajunya nih. Nomor 15 sudah ada yang pakai kali ya? Enggak sih, karena nomornya Casemiro tuh. Oke, Valverde yang pakai ya. Nggak apa-apa sih Valverde, biarin aja. Mungkin Rodri nomor 13 aja. Valverde pakai nomor 15 ya, nomornya Casemiro nih. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. One of world best, gila. Mantap banget, squadnya Madrid udah lumayan nih. Dan tentunya untuk kita lihat dulu role-nya si Valverde ini. Role-nya dia masih rotation ya, yang artinya memang kita lebih utamain si Rodri yang bakal main sebagai pemain inti. Oke, mana nih Rodri? Nah, ini dia. Oke. Dan kita mungkin langsung melihat debutnya hari ini. Yes. Kemudian kita cek dulu untuk beritanya. News. Oke, dan ini dia. Rodrigo udah resmi bergabung bersama Real Madrid dengan menggunakan nomor punggung 13 yang kita datangkan dari City sebesar 80 juta euro. Dan apakah ada lagi berita baru? Nggak ada sih. Kita lihat dulu untuk matchnya ini, kita lawan siapa nih? Oke, Real Sociedad ya. Kita lawan Real Sociedad di tanggal 27, pertandingan terakhir di bulan Agustus. Dan seperti yang kalian lihat ya, untuk posisi saat ini di La Liga kita berada di posisi kedua karena memang baru 2 pertandingan dan kita berhasil memenangkan kedua pertandingan tersebut. Dan untuk top dealsnya kalian bisa lihat masih tetap, Tielemans di posisi ketiga, Rodri cuman bisa di posisi keempat ya dengan 80 juta. Nah, ini dia 80 juta euro. Oke, jadi kita mungkin langsung next saja ke tanggal 28 ya tadi. Oke, ada tawaran pinjaman untuk Cardoso, Igor Cardoso dari Basel. Ya, kita langsung gas aja, save semua. Kita next lagi. Dan oke, Odegaard udah masuk ini ya, udah dipinjam oleh Arsenal. Jadi dia main di Liga Inggris sekarang. Dan untuk Linz ini ada tawaran pinjaman lagi, kita save aja. Kita next lagi. Di tanggal 27, come on. Oke. Amaral udah dipinjam oleh San Lorenzo. Dan kita lihat ini beritanya nggak ada. Oh, udah ada nih. Hasil drawing hasil drawing Liga Champions udah ada. Oke. Wih, Piemonte ini datangin Kante. Berapa nih? 56 juta, lumayan murah sih. Oke, Christian Eriksen, targetnya Leverkusen nih.
Oke, jadi kita bakal cek dulu lah untuk Liga Champions ini kita di grup apa nih. Liga Champions kita lihat. Ya, jadi kita berada di grup F, dimana kita, oh gila. Kita segrup dengan Inter, lagi-lagi Inter ya. Kemarin di musim sebelumnya itu kita selalu bertemu Inter juga di babak 16 besar. Dan kali ini kita segrup lagi dengan Inter dan ada FC Bayern juga yang tentunya semenjak bantai Barcelona 8-2 kemarin itu kita jadi ngeri-ngeri juga nih lihat Bayern ya. Oke, kita mulai dari grup A dulu. Ada Atletico de Madrid, Leverkusen, KRC Genk, kemudian Dinamo Kiev ya. Kemudian juga ada Piemonte Calcio di grup B ini. Atletico grup A, oke udah tadi ya. Grup B Piemonte Calcio, Olympique Lyon, Schalke. Ini juga Lyon nih. Yang kalau kalian ingat baru-baru ini kan pertandingan terakhir perempat final itu dia berhasil numbangin City dengan skor 3-1. Gila Lyon. Jadi saat ini tim yang bertahan di UCL itu di semifinal itu adalah tim dari Bundesliga dan tim dari Liga Prancis. Jadi ngeri banget. Nah, ini grup C ada Liverpool, PSG. Ya PSG ini saya prediksinya PSG sih yang bakal lolos menjuarai UCL musim ini. PSG, kemudian Porto, ada Copenhagen juga. Kemudian grup D ada Tottenham Hotspur, Valencia, kemudian Ajax, Sparta Praha, Barcelona di grup E. Ya oke, Barcelona ya. Yang udah akan kehilangan Leo Messi karena Messi bakal pensiun di musim ini. Kemudian ada Salzburg, Lokomotiv Moskow. Grup F tadi udah. Di grup G ada Manchester City, Napoli, Spartak Moskow. Ini saya penasaran MU nih harusnya ada di grup A ini. Di grup H harusnya MU. Nah, akhirnya comeback dong MU ke UCL. Jadi grup G City ya Napoli, PSV juga. Kemudian grup H, grup terakhir ini ada Dortmund, United, sama Milan, sama CSKA Moskow. Dan cukup berat pastinya untuk MU karena ada tim yang cukup kuat di sini, ada Dortmund dan juga AC Milan. Akhirnya MU kembali lagi ke Liga Champions. Sama kayaknya di relief ya. Harusnya musim Liga Champions musim depan itu MU udah masuk di UCL. Oke, jadi kita lihat dulu ya untuk ini kompetisi Europa League juga. Itu tadi udah Liga Champions dan Europa League kita bakal lihat dulu grupnya. Di sini ada grup A yang pertama, tentunya ada Leipzig. Oke, Leipzig ternyata nggak masuk di UCL. Beda dengan di real life ya. Kemudian siapa nih? Utrecht ya, sebutannya Utrecht ya, susah banget. Kemudian ada Wolves juga, Lille, Trabzonspor, Panathinaikos, AS Roma, Sporting, Galatasaray, oke, grup C. Kemudian Wolfsburg, grup D ya. Kemudian Hoffenheim masih setia banget di Europa League. Kemudian Bologna di grup F, Arsenal di grup G ya. Jadi ini Arsenal bisa jadi tim unggulan juga nih di Europa League. Kemudian di grup H ada Real Sociedad. Sama di grup I ada Lazio juga, Slavia Praha, Dinamo Zagreb, sama ada Valladolid ya tadi. Kemudian Villarreal, Club Brugge ya, Celtic. Nah ini nih, aduh, Club Brugge kemarin udah berapa musim tuh nggak di UCL ya dia. Grup K ada Chelsea, Standard Liège, kemudian Başakşehir. Kemudian grup L ada AS, kemudian SL Benfica. Ada Basel juga, dan itu dia untuk Europa League-nya. Ini kemungkinan Arsenal lah, boleh lah kita Arsenal sama Chelsea. Yang Chelsea kan ada Casemiro tuh di situ juga. Oke, jadi kita next lagi nih ke tanggal 27. Kita lihat. Nah, ini dia untuk pertandingan ketiga kita di La Liga. Kita main home menghadapi Real Sociedad. Oke, jadi kita hadir dulu untuk press conference-nya sebelum memulai. Bienvenidos a la rueda de prensa. En breve comenzaremos con las preguntas. Oke, jadi kemungkinan
Bukan kemungkinan lagi, dia bakal turun debutnya hari ini untuk Rodri. Ya, Eder Militao juga sepertinya bakal turun. Come on, ini Madrid harus juara nih. La Liga cuy, harus. Saya jawabin aja. No nos queda más tiempo. Gracias por venir y por sus preguntas. Oke. Sevilla menang 3-0 atas Malaga nih. Oke, Bolonya ada pemain baru lagi, Atletico juga. Enggak, Atletico jual pemain nih. Oke, kita langsung aja tim manajemen. Dan baju home tentunya. Nah, ini dia untuk line up-nya. Jadi di sini Eder Militao dulu lah ya. Aduh, kenapa lo taruh? Eder Militao dulu saya pasang. Varane istirahat dulu. Kemudian center back seperti biasa pemain inti semua yang masuk ya. Bentar, ini Vinicius out dulu, Asensio lah. Kasih dulu Asensio ya. Oke, jadi ini aja mungkin untuk line up-nya. Dan kita langsung gas aja, let's go. Bentar. Lunin udah rumah lah. Oke, let's go aja. Come on. Ya, jadi ini memang stamina dari pemain-pemain kita masih aman-aman lah ya, karena memang di bulan Agustus ini belum terlalu sibuk pertandingannya. Masih longgar banget gitu. Nanti di bulan 9, bulan 10 itu udah mulai tuh. Udah mulai gila-gilaan tuh pertandingan yang kita akan hadapi. Oke, dan ini dia untuk matchday ketiga La Liga, mempertemukan antara Real Madrid dengan Real Sociedad. Ya, dan ini dia untuk line up dari Real Madrid. Ada Donnarumma tentunya, Hakimi, De Ligt, Militao, Alexander-Arnold, Rodri, pemain baru yang melakukan debutnya hari ini. Kemudian Asensio, Kai Havertz, Rodrigo, Jovic, Kylian Mbappe. Yang kemarin Luka Jovic sempat diganjar kartu kuning ya. Dan Real Sociedad sendiri ada Remiro, 4-3-3 formasinya. Kemudian ada Danilo, Feldman, Marcao, Rosier. Ada Minamino, Gutierrez, Lee. Dan ada Oyarzabal, Bakambu, Januzaj. Ya, jadi cukup rindu juga dengan series Manchester United Career Mode. Ada Atan Januzaj di sana. Dan ini dia Real Madrid bersiap-siap untuk melakukan kick off babak pertama. Kita melihat Luka Jovic. Dan kita mulai. Hopefully 3 poin pun come on Madrid. Kayak Havertz, Alexander-Arnold, Eder Militao, De Ligt, Hakimi, Eder Militao. Ya, si Varane ini memang lagi agak kurang disukai para fansnya Madrid ya. Karena berkat ada kesalahan kemarin dia itu, makanya City bisa menang juga lawan Madrid di Liga Champions. Oke, Arnold sekarang. Oh, mencoba untuk crossing tadi. Bahkan ada yang nyamain ini juga kemarin laga Barcelona vs Bayern, ada yang bilang itu si Lenglet itu udah mirip-mirip sama Varane itu. Waduh, kasihan amat ya.
Memang gitulah. Oh, Oyarzabal. Corner kick. Casemiro lagi, Asensio maksudnya. De Ligt bagus banget. Rodrigo, dan hampir aja terjadi gol. Untung aja diblok itu sama pemain dari... Ini De Ligt makin bagus loh. Dia bahkan menurut saya udah melebihi Varane itu. Hakimi, Asensio, kasih ke Kai Havertz. Tuh Luka Jovic. Nice, Luka Jovic. Asis Kai Havertz ya. Makin gacor nih Luka Jovic. Ya Karim Benzema entah di mana ya sekarang dia. Good, 1-0 untuk Madrid. Tiga gol di La Liga sudah, Luka Jovic. Wow, mantap nih. Ayo Madrid, 3 pertandingan sudah. Harus kita menangkan. Semangat sekali saya di musim terakhir ini. Untuk menjuarai La Liga tentunya. Alexander Arnold. Rodri. Langsung kasih. Oh, salah tadi, Bung. Eder Militao, oh nice banget. De Ligt, tackle-nya luar biasa. Havertz, Rodrigo. Kasih ke Kylian Mbappe. Mbappe coba. Tuh, kosong lagi tuh Luka Jovic. Mantap banget. Brace dong Luka Jovic. Nice. Wah, Luka Jovic makin mantep nih. Oke. Wow, oke. Luka Jovic. Waduh. Rodrigo, good. Minamino. Bakambu. Ayo Asensio. Oke, good Asensio. Januzak. Gutierrez. Hakimi. Asensio. Rodri. Kai Havertz. Mbappe. Dan Mbappe. Wets. Gak bisa dong. Nice. Nah, Luka Jovic lagi-lagi hat-trick, Bung. Lagi-lagi asis Kylian Mbappe dong. Gila, gacor banget Jovic di musim terakhir ini. Kita bener-bener membantai habis nih. Udah 3-0 sekarang. Wow. Ya lumayan bagus sih formasi ini, harus saya akui. Karena udah 3 pertandingan nih. Kita selalu menang dengan angka yang cukup besar ya. Ya waktu lawan Sevilla memang enggak sih. Cuman lawan ini kemarin kan 4-1 juga. Mbappe, mantap, aduh. Oke, Kangin. Bakambu, waduh. Ada Januzak, ada Eder Militao dan di tackle. Bukan sebuah pelanggaran tentunya, bagus banget Eder Militao tadi. Melihat posisinya ada Januzak dan memutuskan untuk melakukan tackle yang cukup bersih. Militao,
Alexander Arnold. Tuh Mbappe kosong tuh, nice. Astaga. Kayak Havertz. Oke, kayak Havertz dan Mbappe. Aduh. Offside ya? Offside sih, offside. Ya, Luka Jovic. Nah, wih bagus banget umpannya. Dan Mbappe, kita coba Mbappe. Dan sekali lagi Mbappe. Aduh, no. Di blok. Oyarzabal, Minamino. Ayo Arnold. Januzaj. Kangin, ada Hakimi di sisi. Oh. Berbahaya. Rodri. Good. Rodrigo. Astaga. Kangin. Gutierrez. Danilo. Eder Militao dan good. Back Madrid udah mantap banget. Val Rosier. Walah. Eder Militao lagi-lagi nggak mudah tentunya. Rodri. Nah, lagi-lagi Rodri, good job. Sekarang Rodrigo. Over the top mungkin. Offset ya, aduh telat. Oke. Januzaj. Ada Hakimi di sana. Oke, Akraf Hakimi, nice. Nah, Jovic lari dong. Kayak Jovic, kayak Havertz. Shooting dong, yes, kayak Havertz. 4-0. Asensio, astaga, gila. Saya saking seriusnya main nggak perhatiin, pikiran kayak Havertz tadi karena posisinya di tengah kan. Tuh kayak Havertz ternyata di belakang tuh. Asensio ternyata, oke, nice Asensio. Di babak pertama Madrid. Oke, kita mulai. Dan itu dia halftime whistle. Good. Oke, jadi kita lihat ya untuk Barcelona menang 2-0 nih untuk sementara atas Getafe. Athletic Club versus Girona. Ya, kita langsung aja masuk ke babak kedua. Kangin. Minamino. Oke, Bakambu. Nice, Eder Militao makin bagus dia. Gila. Offset ya? Enggak loh. Mbappe. Yes. Gol, nice banget. Kirain offset tadi. Akhirnya. Sang top scorer La Liga selama 2 musim berturut-turut, Mbappe mencetak gol juga hari ini. Good. Kangin. Feldman.
Oyarzabal. Oh, no, no. Astaga. Gila, 5-1. Aduh. Sayang sekali ya, di awal babak kedua malah kebobolan kita. Wah. Oke. Luka Jovic, Rodri, Eder Militao. Nah, Rodrigo, crossing dan wah, blunder, wah, come on, Jovic, no, aduh, gimana? Kipernya tadi tuh ngapain lagi? Asensio, Rodri, kasih ke Mbappe tuh. Kylian Mbappe coba syuting dan wah, penalti ya. Yes, penalti. Penalti, Pak. Waduh. Oke, Kang In Lee diganti. Nah. Oke, saya bakal coba di kiri bawah nih. Kylian Mbappe. Astaga, gagal. Kena tiang. No, udah 2 kali itu ya. Tenang, penaltinya Mbappe nggak gol. Udah nggak kebaca sih, cuman kena tiang, Bung. Aduh. Gila. Astaga. Nah, Rodrigo. Jovic. Oh. Oke, saatnya ganti pemain. Ya elah. Saya bakal ganti Asensio dulu dengan... jangan Asensio. Mungkin... ini ya, Van de Beek bakal masuk gantiin Kai Havertz. Kemudian untuk Rodrigo kita ganti aja dengan Kubo. Oke. Wah, sayang banget itu gol keduanya Mbappe tadi harusnya. Asensio. Jovic. Tapi bisa Kubo. Kubo, aduh. Pelanggaran lagi, boy. Apakah bisa dibayar dengan tendangan free kick nih? Tendangan bebas. Kita lihat. Mbappe coba. Kylian Mbappe. Wah. Aduh, masih off target ternyata. Udah 6 shot. Asensio. Mohon Marco Asensio. Mbappe. Oh my god. 7 shot sudah tuh. Astaga. Dapat lagi Van de Beek. Luka Jovic. Nice.
Jovic, yes, Luka Jovic quadrik. Good. Dan tendangan kaki kanannya membuat Madrid makin berada di puncak nih. 6 gol di La Liga sudah. Wow. Molet, Feldman, Bobo, Rodri, kasih ke Mbappe sekarang. Aduh. Nah. Oke kan Mbappe. Walah, terjatuh lagi dia. Rodri, good job Rodri. Nah, Alexander-Arnold, Mbappe. Aduh, what? Astaga. I don't know di Van de Beek, Jan Uzak. Wah, siapa tuh? Feldman. Rodri, Donny Van de Beek. Nah. Sensio. Nah. Mbappe dapat. Alah, Remiro. Jovic, Luka Jovic. Oh my god, gila banget Luka Jovic. 5 gol. Tendangan yang luar biasa dari Luka Jovic. Good. Satu pemain lagi nih kita ganti. Wah, kartu kuning ya. Rodri, aduh. Sayang banget kartu kuning malah. Kita mungkin ganti aja si Arnold ya. Kita masukin Odriozola. Gutierrez. Oyarzabal. Nah, Odriozola nice. Rodri yang diganjar kartu kuning. Nah, Donny van de Beek. Mbappe, come on. Dan Mbappe coba syuting. Oh yes, akhirnya. Dua gol. Tendangan yang sangat keras tuh. Nah, wah mantap Madrid kalau kayak gini terus ini bisa lah La Liga bisa, come on. Oke. 8-1 sudah. Ini skor terbanyak kita sih sejauh musim kelima ini. Dan Mbappe, Luka Jovic. Duetnya Luka Jovic sama Mbappe gila banget, parah. Nah, oh my god, Van de Beek juga berkontribusi hari ini. 9-1. Waduh. Gila.
1 gol di La Liga Donny van de Beek. Dan ya ini posisi camp ini banyak saingan sih. Di sini ada Van de Beek, ada Kai Havertz, ada Dani Ceballos, ada Oscar juga. Banyak sih yang posisi camp kita itu aman. Oke, Asensio. Nah, bisa nggak tuh? Hat-trick nggak tuh Kylian Mbappe? Hat-trick nggak tuh? Hat-trick Kylian Mbappe. Oh my god, enggak. Kasih Asensio. Van de Beek. Astaga, habis sudah nih. Nah, wah itu dia. Full time whistle. Dan man of the match tentunya Luka Jovic dengan 5 gol. Oke, jadi ini banyak banget pasti shoot kita ini. Ada 21 shot, 15 shot on target. Wah, gila banget. Shot kita dari Sociedad sendiri punya 2 shot ya. 1 shot on target. Dari segi possession kita menang 53%. Dan Sociedad hanya punya 47%. Dari sisi rating sendiri nih kalian bisa lihat ya, Luka Jovic 10 sempurna. Kemudian Kylian Mbappe 9,6, Asensio 94. Ini lumayan tinggi semua nih. Kayak Havertz 91, Rodrigo 81, Rodri 81 untuk debutnya itu luar biasa bagus. Jadi kita advance saja dan kita lihat ini Barcelona menang 3-1 atas Getafe ya. Wow, dan semoga Atletico di Madrid nih ada yang bisa nahan imbang atau oh enggak, kita udah di posisi pertama fix. Nah, tuh kan karena kita udah menang besar nih dari segi gol juga kan. Walaupun poin kita masih sama tapi tetap aja. Lukaku sekarang di Barcelona. Wow. Oke. 5 gol sekarang dia sudah ciptakan ya di Barcelona. Jovic 7. Waduh, nama Mbappe tersingkir ya. Oke, bentar. Ini berapa dia belikan Barcelona tuh? Mikel Cardoso ya udah dipinjam kan. Kita lihat dulu. Bentar. Kita lihat dulu. Oke. Oh, ini best young player to watch. Bentar. Ini transfer nih, kita mesti lihat dulu berapa harganya tuh. Si Lukaku. Neves ke Bayern. Oh, 57 juta. Ya, 300.000 euro. Dari Inter. Wah, makin melemah nih strikernya Inter. Udah nggak ada Lautaro. Lukaku juga diambil. Oke. Erling Haaland ke Leverkusen ya. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Dan next episode kita udah masuki deadline day transfer window. Dan kita udah langsung mungkin ada beberapa pembelian pemain juga di transfer window. Tergantung, kita lihat aja nanti. Dan setelah itu kita udah masuk di bulan September nih. Jadwal kita cukup padat di sini. Ada berapa pertandingan nih? 6 pertandingan. Dan termasuk Liga Champions. 2 pertandingan UCL. Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.